Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Dodi yang saya hormati, yang tadi sudah menyampaikan banyak data di level nasional dan juga kebijakan-kebijakan yang terjadi di level nasional. Dan juga yang saya hormati ada Pak Budi, ini senior saya di Teknik Industri UII ya, yang tadi sudah menyampaikan juga isu-isu di level nasional. Dan juga yang saya hormati Pak Zaroni, beliau adalah guru saya. Tadi yang kalau saya sebut materinya lebih ke deep diving into supply chain and resilience gitu ya. Kita sudah tadi diajar oleh beliau ya secara mendalam apa itu supply chain dan juga resiliensi dalam supply chain sehingga kita bisa mengetahui apa itu resiliensi dalam supply chain. Nah, Bapak sekalian, izinkan saya nanti menambah satu lagi isu di dalam resiliensi. Tadi sudah sampaikan oleh Pak Dodi dan juga Pak Zaroni ya, bahwa resiliensi itu adalah resistance and recovery. Nanti coba kita tambahkan satu lagi yaitu prediction and anticipation. Nah, oleh karena itu, izinkan saya untuk mengetahui, karena kalau kita bicara prediksi dan antisipasi, tentu saja prediksi yang akurat adalah didahului dari pengetahuan yang baik mengenai suatu kondisi, kan begitu. Oleh karena itu, izinkan saya nanti sedikit kita kembali flashback apa itu circular economic, apa itu supply chain, dan kemudian kita dari sana mengetahui apa itu resiliensi dalam suatu supply chain di dalam circular economic era. Gitu. Saya mohon izin untuk share screen. J, apakah selesai sudah bisa dilihat, Pak Bambang? Sudah, Pak. Aman, Pak. Bisa. Jadi slide saya berikan judul bagaimana membangun paradigma baru ya untuk untuk mempunyai suatu supply chain yang tangguh di dalam era circular economic. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara circular economic maka coba kita lihat fakta-fakta yang terjadi gitu ya. Yang pertama yang telah disampaikan oleh World Economic Forum di tahun 2014 ada suatu prediksi bahwa nanti di tahun 2030 akan ada 9 miliar manusia. Dan kemudian ternyata menuju tahun itu ya ternyata ada 3 miliar manusia baru yang akan menjadi middle class consumer. Dan ini yang kemudian menjadi PR. Kenapa? Karena kebanyakan konsumsi produk itu datang dari level itu gitu. Nah, sehingga challenge yang dihadapi kita sekarang ini belum pernah terprediksi sebelumnya gitu. Nah, sehingga di sini yang perlu kita pahami adalah tantangan seperti itu sampai sekarang ya itu masih sebagian besar disuplai oleh suatu sistem ekonomi dinamakan ekonomi linear. Apa itu ekonomi linear? Yaitu take, make, and waste. Jadi bagaimana kita membuat, kemudian mengambil resources, kemudian membuatnya, dan setelah dipakai waste ya dibuang begitu saja. Nah ternyata, Bapak Ibu sekalian, ternyata beberapa peneliti di bidang CE, saya singkat CE gitu ya, circular economic, ternyata sudah mengidentifikasi bahwa konsumsi dibandingkan dengan resources itu berbanding satu dibanding 1,5. Artinya bahwa konsumsi itu lebih banyak. Ya ternyata konsumsi itu memakan 1,5 kali kemampuan bumi itu untuk merecovery resources yang ada. Nah ini di sini juga dikatakan bahwa ternyata ya demand kita itu melebihi dari kemampuan bumi atau biocapacity ya dari bumi itu untuk merecovery. Nah sehingga tadi Pak Zodori sudah menyampaikan dengan baik ya kita perlu mengembalikan karena konsepnya kita meminjam dari bumi maka kita perlu mengembalikan. Nah ini pun juga sebenarnya perlu mengembalikan ini sebenarnya kita pun juga beberapa kali ya telah diberikan suatu kejadian yang luar biasa. Banjir di Semarang misalnya atau kemudian ada beberapa kali banjir di Jawa Timur gitu ya karena adanya pembukaan wisata baru di sana di atas kemudian di bawah banjir dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa ternyata kita sebagai akademisi dan kita juga mengetahui ada pelaku industri yang banyak di sana pun harus mengembalikan ya apa yang telah kita pinjam dari alam. Habis sekalian, ini gambaran ya secara filosofi bahwa kalau kita bicara circular economic secara konsep adalah seperti ini. Jadi karena secara demand kita tuh sudah memberati bumi gitu kan, maka kita harus mengubah tipping point. Jadi titik keseimbangan itu bergeser ke arah lebih kepada demand. Artinya memang demand-nya ya, dari sisi filosofi ya demand sistemnya yang harus dilakukan rekayasa di situ. Nah, ternyata sekalian ya konsep sederhananya kalau kita bicara circular economic atau CE itu adalah ini we use things instead of using them up. Jadi kalau saya boleh sampaikan ya, ternyata kalau seandainya isu di pagi hari ini yang kita angkat ya, itu ada digital era yang biasanya kita asosiasikan dengan industri 4.0,
Ya, ini kalau industri 4.0, maka kita ingat kalau menggunakan apa namanya big data gitu ya. Ternyata yang paling banyak berbicara industri 4.0 adalah para peneliti dari Jerman. Isu lagi ada isu Society 5.0. Pakai big data lagi, ternyata yang paling banyak bicara adalah orang-orang Jepang gitu ya. Nah, kalau CE ini kalau kita menggunakan big data juga ternyata yang paling banyak bicara adalah orang-orang UK. Nah, kalau coba kemudian kita pinjam ya dari para peneliti dari UK, ternyata mereka mengatakan bahwa konsep CE itu adalah ini, we use things of using them up. Jadi bagaimana kita mengubah paradigma bahwa produk itu bisa digunakan saja tanpa perlu dimiliki gitu ya. Yang penting kita bisa menggunakan. Apa sih tujuan kita membeli produk? Untuk menggunakan fungsinya. Kalau begitu, selama kita bisa menggunakan tanpa harus memiliki, karena kalau kita miliki ujung-ujungnya nanti juga pasti akan terbuang gitu ya. Maka kemudian berkembang konsep CE ini. Dan juga ternyata memang tidak semua produk bisa seperti itu. Ada juga produk yang harus kita miliki. Nah, ketika produk itu kita miliki dan ujung-ujungnya terjadi waste, maka juga perlu ada suatu konsep untuk mengolah waste itu untuk menjadi produk lain, kan gitu. Nah, sehingga dari dua konsep ini, we use things instead of using them up and design waste, maka di sini ya muncul lagi beberapa sub konsep yaitu increase recycling, kemudian zero waste to landfill ya, ini hampir sama. Kemudian extend the value chain to cover product use and end of life. Maksudnya adalah kalau kita bicara value chain, biasanya kemarin-kemarin itu kita hanya bicara value itu pada level produksi saja, pada level pembuatan saja. Karena biasanya value itu kan yang banyak memakan adalah produsen gitu ya. Tapi ternyata sekarang di dalam CE ini di-extend sampai kepada customer ketika mereka menggunakan produk tersebut. Nah, sehingga di situ muncul konsep-konsep redesign of the products, kemudian using different raw material, karena nanti kita punya kepentingan ketika sudah nggak digunakan, perlu bisa diolah kembali, maka materialnya juga harus bisa diolah kembali, kan gitu. Kemudian ini ada satu konsep baru lagi, membuat produk baru dari produk lama, gitu kan, atau membuat produk baru dari beberapa produk-produk lama yang digabungkan jadi satu, kan gitu. Dan berikutnya adalah recovering the value from previously waste material. Ketika tidak bisa lagi ya dibuat produk baru, kemudian apa yang bisa kita olah dari waste tadi itu? Maka bisa jadi ya di sana nanti akan muncul supply chain baru lagi kan gitu. Nah, istilah resiliensi ya nanti akan sampai ke sana. Karena apa? Ternyata banyak sekali gitu ya. Banyak sekali cara untuk membangun suatu sistem supply chain yang yang luas gitu ya. Lebih enak dikatakan luas ya daripada terganggu gitu ya. Yang luas ketika menyadari bahwa ternyata banyak peluang-peluang yang terjadi ketika CE ini dia tetapkan di dalam suatu sistem supply chain. Nah, Ibu sekalian, mohon izin saya menyampaikan ya, ini dari hasil pengolahan big data yang dilakukan oleh Aloni tahun 2020 ya. Dari sana kita tahu bahwa ternyata critical success factor dari CE itu kalau kita simpulkan itu ya sustainability plus 1R. Apa itu? Resources gitu ya. Nah, bisa lihat di sini, sebuah ekonomi ternyata didukung oleh sustainability. Sustainability ini tidak bisa dilepaskan dari supply chain ya, maka muncul isu sustainable supply chain gitu. Nah, satu lagi adalah di sini ada recycling. Nah, inilah yang kemudian berkontribusi kepada resources. Jadi sustainability ada 3P ya, ada people, jadi berkontribusi kepada masyarakat, kemudian profit, berkontribusi secara profit kepada perusahaan, planet, berkontribusi kepada bumi, satu lagi adalah berkontribusi kepada resources yang digunakan untuk membuat produk yang baru ataupun digunakan untuk membuat produk lain yang tidak ada kaitannya dengan produk yang awal, kan begitu. Nah, Bapak sekalian, dari sana kemudian diturunkan lagi ya konsep secara generalnya oleh Kees Dover tahun 2020, ini orang UK ya. Ternyata kalau kita biasa mendengar istilah reuse, remanufacture atau recycling, kalau kita coba kaitkan dengan sistem supply chain kita ada di sini. Jadi, kalau pada level use, maka kalau kita bicara CE, ternyata effort yang diperlukan adalah bagaimana membuat penggunaan produk itu menjadi lebih lama. Nah, kita pun juga mungkin mengalami sekarang ya, kalau kita coba hitung berapa jumlah HP yang sudah tidak terpakai di rumah kita, itu mungkin banyak di antara kita yang sudah memiliki lebih dari 5 kan gitu ya. Nah, ini kan jadi masalah. Lama-lama terus bagaimana? Tak lama-lama 10, lama-lama 20, akhirnya kalau nggak ditangani ya menjadi waste yang tidak berguna. Nah, bagaimana kalau kemudian itu diperpanjang? Nah, karena itu nanti muncul konsep-konsep kalau dulu sudah sering kita dengar ya software as a service, tapi kalau sekarang juga muncul ada produk as a service. Jadi produk itu dipinjamkan saja ya, karena kenapa? Karena itu tadi ya selama kemudian
penggunaannya meningkat, kepentingannya, maka penyedia produknya juga bisa mengupgrade produknya sehingga produknya yang digunakan tidak akan dibuang kan gitu. Nah, ketika di disposal, ketika produk sudah selesai digunakan, maka bisa di reuse untuk kepentingan customer, atau bisa di remanufacture untuk kepentingan produksi, atau juga bisa di recycle ya untuk kemudian berkontribusi kepada resources tadi itu. Nah, dari raw concept ini ada satu ya kotak yang belum disentuh, yaitu waste and emission leakage. Nah, sehingga dari sini diperbaiki lagi oleh setelah itu, sehingga muncullah apa yang dinamakan dengan butterfly diagram. Ini kalau di search ya, ini saya kira akan banyak lagi informasi yang muncul di situ. Nah, yang sebelah kanan, Bapak sekalian ya, sebelah kanan kita yang warna biru itu yang lebih kepada tadi itu ya, yang lebih kepada recycle, remanufacture dan seterusnya tadi. Yang sebelah kiri itu lebih kepada bagaimana mengolah ya leakage dari tadi emisi dan seterusnya tadi menjadi hal-hal yang bermanfaat kan gitu. Oke, nah dari sini sebenarnya ada banyak isu ya yang bisa kita kembangkan dari sisi akademik ya, bagi adik-adik yang mungkin baru kuliah gitu kan. Kalau kita melihat diagram ini tentu saja tergambar banyak sekali ide yang bisa dikembangkan dari sana gitu. Nah, contoh Bapak sekalian ya, ini contoh yang paling simpel gitu ya. Kalau kita bicara secara berpikir produksi di dalam lingkungan CE, misalnya nih kita mau membuat membangun suatu rumah gitu. Maka sebelum kita membangun rumah, tentu saja kita berpikir nanti kalau kita mau renovasi rumah kita, tentu saja ada ada tembok yang dibongkar, gitu kan? Nah, ketika tembok itu dibongkar, kalau kita berpikir pada lingkungan CE, circular economic, maka tentu saja kita berpikir kalau seandainya tembok itu bisa bongkar pasang, gitu ya, tidak perlu dipecah, gitu kan? Maka bisa digunakan untuk ruangan lain atau bisa digunakan untuk kepentingan lainnya. Seandainya itu nggak terjawab, maka bisa jadi kita turunkan lagi levelnya, ya level reuse-nya gitu kan. Apakah kemudian ketika dibongkar itu batanya bisa nggak ya tetap utuh gitu. Jadi ketika bata tetap utuh, maka nanti bisa digunakan untuk kepentingan lain lagi. Berikutnya adalah pertanyaannya adalah apakah mungkin dikembangkan suatu material untuk semennya gitu kan. Ketika dibongkar itu semen itu juga mudah untuk dibongkar. Jadi ketika dia menjadi bangunan dia kokoh ya menggigit batanya, tapi ketika dibongkar mungkin dengan treatment tertentu akhirnya dia juga bisa dibongkar lagi sehingga batanya tetap utuh bisa digunakan lagi. Gitu. Seandainya itu semuanya nggak terjawab, nggak mungkin gitu kan, maka yang terakhir, gitu kan, ketika terjadi flex atau terjadi kepingan serpian yang sedang nggak bisa dipakai, maka kita berpikir bagaimana kalau kemudian kita olah ya untuk menjadi produk lain yang tidak ada kaitannya. Misal digunakan untuk membangun konstruksi jalan, gitu kan? Nah kita juga harus tahu konstruksi jalan itu seperti apa kebutuhannya. Nah, dari flex tadi itu, ya dari serpian tadi, supaya menjadi material yang sesuai standar, maka perlu ada pengolahan. Atau sebelumnya, ketika kita membangun produsen batu bata gitu ya, ataupun produsen semennya, ketika sudah berpikir bahwa itu bisa diolah lagi menjadi konstruksi roda, konstruksi jalan maksud saya, maka bisa disesuaikan material-material yang akan menyupport sampai ke sana. Gitu. Nah, ini contoh ya sederhana bagaimana kita berpikir pada lingkungan CE tadi itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita coba kaitkan dengan supply chain. Ya. Nah, kalau kita bicara supply chain, maka tidak bisa dipisahkan dengan apa itu produk. Karena biasanya supply chain ini kan how to supply, how to move the material to create the products gitu ya, atau to deliver the product to the end customer kan gitu. Nah, sehingga kita harus tahu nih produk kita apa gitu ya. Ini seringkali ketika pelaku industri itu gagal mengidentifikasi apa produknya, maka seringkali mereka juga gagal mengidentifikasi atau menyediakan supply chain yang diperlukan. Contoh, ya, Bapak sekalian, saya langsung ke yang tengah ini. Nanti kalau yang pinggir, ekstrim kiri, ekstrim kanan, monggo bisa dilihat di dalam slide saya. Yang tengah ini fast food restoran. Ini ternyata kalau kita merenung, ternyata produk kita itu bukan cuma makanan. Seringkali yang disadari cuma, oh kalau restoran ya makanan gitu ya. Tapi ternyata ada juga servis yang perlu disediakan di situ. Kita pun mungkin juga punya pengalaman, Bapak sekalian, ya. Ketika mau ke suatu restoran, ternyata parkirnya susah, nggak jadi, gitu kan. Nah, berarti servis untuk menyediakan parkirnya dilupakan oleh restoran tersebut. Ataupun kita makan di suatu restoran, enak makanannya, kita suka di situ makanannya.
Tapi ketika kita memanggil waitersnya, pura-pura mereka nggak tahu gitu kan. Memanggil pelayannya kita mau nambah makanan, pura-pura mereka nggak tahu karena malas bekerja gitu ya. Nah kalau seperti itu jadi catatan juga bagi kita, nanti ke depannya kita mungkin nggak mau lagi ke situ karena jengkel kan gitu. Nah, ini penting Bapak sekalian ya, kita ketahui, kita perlu mendefinisikan produk secara betul. Karena kenapa? Karena kalau kita bicara supply chain, maka ini tadi dasarnya adalah produk apa yang mau kita hasilkan, kita berpikir supply chain apa yang perlu kita desain untuk menghasilkan produk tersebut. Nah, ternyata CE ya atau circular economics tadi sudah kita sampaikan akan menggenerate banyak sekali produk-produk baru kan gitu. Produk dari waste ya, kemudian produk dari komponen, bahkan produk lain yang tidak ada hubungannya dengan produk awal dan seterusnya. Sehingga kalau kita bicara resilience ini adalah suatu kesempatan, atau tadi saya katakan ya, setelah kita mengetahui kondisi, kita bisa melakukan prediksi dan antisipasi, dan itu juga resiliensi, maka ternyata resiliensi bisa kita ubah menjadi suatu kesempatan. Kan gitu. Nah, Bapak sekalian, sekarang mari coba kita perenungkan lagi apa itu supply chain. Ternyata Bapak sekalian ya, berbeda orang melihat, berbeda juga definisi supply chain itu gitu. Dari marketing side ternyata logistik channel, ya mereka melihat sebagai suatu logistik channel. Dari value added ada value stream. Nah ini saya merah-merah nanti karena ini yang relevan untuk saat ini ya untuk DCE gitu kan. Sebenarnya empat-empatnya relevan, itulah peluang kita sebagai akademisi gitu ya untuk mengembangkan isu-isu di bidang ini logistik channel di dalam CE, demand chain di dalam CE dan seterusnya yang belum banyak disinggung oleh para peneliti. Saya contohkan seperti Bapak sekalian. Ini yang terakhir ini yang sering kita pahami ya, supply chain itu ya moving the material gitu ya. Tapi ternyata bukan cuma itu saja gitu. Misalnya Bapak sekalian ya, kalau kita bicara marketing side, supply chain itu dilihat sebagai logistic channel. Nah, Bapak sekalian, yang saya ya, seringkali kalau kita bicara channel logistik itu terbayang di dalam pikiran kita bagaimana memendekkan ya, channel itu gitu ya. Apakah itu betul? Iya, itu betul. Tapi belum tentu kompatibel untuk semua jenis produk gitu. Saya ambil contoh sekalian ya. Ada suatu produsen software. Saya tidak perlu sebutkan, saya kira Bapak sekalian bisa menerka gitu ya, bisa menebak apa yang softwarenya gitu. Sengaja dipanjangkan itu rantai pasoknya. Kenapa? Karena ternyata ketika banyak channel-channel distribusi yang terlibat, disadari bahwa setiap channel itu bisa mengenerate new customer gitu. Ya, ketika sampai di suatu titik, mereka bisa melakukan pelatihan, gitu kan? Nah, pelatihan itu tentu saja berkontribusi secara profit kepada retailer itu dan juga kepada provider softwarenya kan gitu. Kemudian jalan lagi ke titik berikutnya bisa mengenerate lagi customer baru di situ. Yang customer-customer ini belum tentu customer-customer utama dari softwarenya, kan gitu. Nah, kalau seperti itu sifat produknya, maka ya kalau kita bicara apa namanya how to get new customer, malah kalau bisa dipanjangkan gitu ya rantai pasoknya kan gitu. Nah ini, bagus sekalian ya. Sekarang penting bagi kita memahami karakteristik produk apa yang kita mau deliver kepada customer, dan kemudian kita pun juga paham ternyata sekarang ini supply chain didefinisikan lebih dari satu gitu ya. Oleh karena itu banyak potensi di sini yang bisa kita dalami lagi. Bagus sekalian, saya akan fokus ke yang saya merah-merah ini ya, karena kalau kita bicara CE sekarang ini highlight-nya masih di dalam value. Ya tadi sampaikan oleh Pak Budi dan juga pembicara kita yang lainnya yang tadi yang sebelum ini, bahwa kita harus create value dan seterusnya gitu. Nah, Bapak sekalian, ternyata kalau kita bicara create value ya, maka tidak bisa dilepaskan dari bisnis model di dalam suatu CE. Nah, ini peneliti dari UK lagi ya telah merumuskan gitu ya. Dan tentu saja ini tidak terbatas sampai sini gitu ya, bisa kita coba kembangkan lagi. Bisnis model yang kemudian dibangun di dalam CE sekarang ini ada 4, ada cycling, extending, intensifying, dan dematerializing. Dari konsep yang raw tadi itu ya, kemudian diturunkan dari seperti ini. Cycling ini bisa kita baca di sini, lebih kepada recycle ya. Extending ini lebih kepada memperpanjang umur produk supaya tidak, misalkan harus terbuang, tidak segera terbuang sehingga menumpuk banyak gitu kan. Dengan cara membuat produk yang premium, menyediakan after sales service-nya dan seterusnya. Intensifying the use phase of product is intensified through sharing economy solution. Nah ini ketika produk itu sudah memang tidak bisa lagi, ya tidak saatnya untuk kemudian di recycle, maka tentu saja ya perlu didesain juga parti-parti yang lainnya yang bisa terlibat sehingga bisa mendukung closed loop supply chain kita gitu. Nah terakhir dematerializing ini lebih kepada sebisa mungkin ya kita mengubah
fungsi produk itu tidak dinyatakan dengan suatu material, tapi didigitalisasikan, gitu kan? Nah, sehingga muncul ya tadi sudah saya sampaikan produk as a service, produk itu dipinjamkan saja sebagai service atau software as a service. Saya kira sudah biasa kita pahami kalau yang itu. Nah, Bapak sekalian, dari sini nanti coba bisa kita cross reference kalau kita bisa membuat suatu building block gitu ya. Nah ini, atau sebelum itu kita coba lihat dulu transformasi ya dalam satu supply chain ketika ada isu CE yang digulirkan. Nah, Bapak sekalian, kalau kita coba cermati, ya ada 4 kondisi ya, di mana supply chain itu bertransformasi menjadi supply chain yang fit dengan CE tadi. Yang pertama adalah seperti ini, yang pertama CBM transformation, ya, circular business model, ya. Jadi di sini yang hitam itu adalah current business model. Kalau yang panah melingkar itu ada sirkularnya, gitu kan. Maka yang pertama itu adalah bagaimana mengubah current business itu menjadi circular business model. Itu yang pertama. Untuk startup berbeda lagi, karena startup mereka belum firm, ya, belum belum established gitu bisnis modelnya, maka belum punya bisnis model, maka langsung ya dia berpikir bagaimana fit dengan CE itu. Dan yang ketiga adalah diversification. Mereka sadar bahwa mereka punya bisnis model yang sudah firm, yang sudah established, perlu dipertahankan, gitu kan. Nah, tapi mereka juga sadar ada peluang di dalam CE yang bisa diambil. Nah, sehingga ya terpikir bagaimana punya 2, gitu kan, yaitu yang current dan juga yang circular. Dan yang keempat dibalik, ya, justru yang circular itu yang diambil, kemudian dimodifikasi ya sesuai dengan bisnis model yang ada sekarang, gitu. Nah, dari sini Bapak sekalian ya, maka ini ya coba kemudian bisa kita buat building block gitu ya. Nah, ini yang kemudian sebagai akademisi mungkin ya dari kita dan juga adik-adik yang sedang kuliah gitu ya. Bagaimana kemudian kita itu berpikir sistem, tidak hanya berpikir dari satu sisi ya. Nah, caranya bagaimana? Yang paling simpel adalah kita membuat building block seperti ini. Coba kita cross reference-kan gitu. Misalnya, tadi ada isu cycling. Nah, tadi saya sudah mohon izin untuk menyampaikan pada sisi value chain ya, value stream tadi itu supply chain dilihat sebagai value stream. Maka coba saya gabungkan dengan value proposition, value creation and delivery, dan value capture. Ini beberapa key success factor yang ada di dalam value chain itu sendiri. Nah, ketika kita gabungkan, ketika kita cross reference atau kita buat building block ya, yang merupakan gabungan bukan gabungan ya, atau persilangan ya dengan isu-isu yang ada di dalam CE, ya maka kita bisa lihat di sini. Sebagai contoh, cycling ya yang beririsan dengan value creation and delivery, ya misalkan di sini ada supplier outsourcing and collaboration to close the loop. Nah, berarti kalau seperti itu sekalian ya, kalau kita sadar itu isu itu, ya industri itu sudah mulai bisa menambahkan key performance indicator kepada suppliernya yang mempunyai kapabilitas untuk mendaur ulang, gitu kan? Untuk mendaur ulang material yang nanti tidak bisa digunakan lagi, gitu. Mungkin tidak semuanya. Nah, persentase itu menjadi key performance indicator kita di dalam mengevaluasi supplier, kan gitu. Nah, ini tentu saja supplier juga bisa mengajak kita berkolaborasi, gitu kan? Jadi berapa persen yang bisa diolah perusahaan, berapa persen yang bisa diolah oleh supplier, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat di sini masih banyak ya isu-isu yang bisa kemudian kita cermati, gitu. Ini baru cycling. Bagaimana kalau 3 value ini kita silangkan lagi dengan yang kedua, ada extending tadi itu. Nah, ini bisa dibaca dari slide saya, mudah-mudahan tidak blur ya. Kalau blur, slide-nya nanti bisa dibagi dan bisa dicermati di situ. Ya, misalkan di sini ada digital capabilities. Nah, dari tadi saya memang sengaja ya, tidak menyinggung digitalisasi terlalu banyak. Kenapa? Karena para pelaku CE ini melihat digitalisasi sebagai enabler. Kalau sebagai enabler, maka tentu saja harus dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya, kan gitu. Ya, jangan sampai kemudian kita latah gitu ya, mengadopsi digitalisasi yang terlalu canggih sementara tidak sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Itu extending. Kemudian ada intensifying yang coba disilangkan lagi dengan 3 value tadi itu. Ya, bisa dilihat di sini product as a service tadi sudah kita singgung ya. Ternyata sekarang ini kemarin baru saja di acara milad kita juga kita ada mengundang alumni ya. Kemudian saya juga sempat diskusi dengan salah seorang alumni. Sekarang beliau bergerak di bisnis ini. Ternyata bisnis beliau itu adalah meminjamkan gitu ya, PC atau komputer kepada perusahaan-perusahaan. Nah, kenapa meminjamkan? Beliau sadar bahwa PC itu penggunaannya dari sisi fungsinya ya itu tidak lama.
nanti perlu upgrade, ya, nanti perlu kemudian ada software baru dan seterusnya, gitu kan. Nah, setelah kemudian mungkin sudah terlalu obsolete akan dibuang, gitu kan, maka ketika itu hanya sifatnya pinjam, maka provider itu bisa mengupgrade sehingga PC itu tidak akan terbuang, kan gitu. Dan juga transportasi. Nah, itu. Nah, sehingga produk pun sekarang bisa dibuat as a service. Kalau dulu ya 10 tahun, 20 tahun yang lalu kita mendengar software as a service, kan gitu. Kalau sekarang produk as a service juga. Bagaimana dengan handphone? Handphone yang kita mungkin 4 tahun, 5 tahun sekali ganti handphone gitu kan, maka sangat potensi untuk di-convert menjadi produk as a service juga. Di materialism tadi sudah kita sampaikan ya bagaimana mengubah ya bagaimana mengubah paradigma itu bahwa fungsi suatu produk tidak harus diwujudkan dalam bentuk hardware ya, kalau bisa kemudian kita ubah menjadi suatu fungsi-fungsi yang digital gitu kan. Nah, sehingga tidak perlu ada produk fisik sehingga mudah untuk dematerialisasi. Terpaksanya ada yang berupa hardware atau yang berupa material, maka tadi pun kita sudah mengetahui ya konsepnya harus bisa diubah menjadi produk lainnya atau kemudian perlu didesain juga material itu supaya bisa di-recycle dan seterusnya. Pak Ridwan mengingatkan, maaf, 5 menit lagi nggih. Terima kasih Pak Bambang. Nah, Bapak sekalian, saya agak cepat ya. Ternyata kalau kita bicara supply chain ya biasanya yang kita bahas yang closed loop gitu kan. Nah, tadi sudah kita sampaikan bahwa kalau kita bicara global supply chain management, yang kata kuncinya saya sepakat dengan para pembicara kita yang di awal tadi, yaitu adalah kolaborasi dan seterusnya tadi ya. Ternyata kita juga harus berpikir bagaimana produk itu dimanfaatkan oleh chain lainnya. Ketika chain lainnya, maka dia menjadi open chain bagi kita. Kita nggak bisa close loop-kan pada kita, gitu ya. Nah, ini mengubah banyak paradigma baru sekalian nih. Contoh misalnya di kajian yang saya lakukan dengan mahasiswa MTI ya, itu kita coba untuk meneliti masalah perawatan. Nah, perawatan yang sekarang ini biasanya diteliti adalah bagaimana meminimasi biaya perawatan, bagaimana meningkatkan reliabilitas dari sistem, yaitu isu yang sekarang. Tapi kalau kita berpikir dari sini, bisa jadi kita berpikir bahwa mumpung mesin itu belum begitu rusak gitu ya, masih berfungsi cukup baik, mungkin berfungsi 70% gitu kan. Bagaimana kalau kemudian ini justru kita dispose maksudnya kita berikan kepada industri lainnya yang bisa menggunakannya secara optimal, gitu kan? Dan kemudian kita beli mesin baru. Nah, ini berarti dari sisi maintenance konsep sudah tidak relevan lagi ya dengan yang konsep yang konvensional, gitu kan? Tapi ketika digunakan oleh chain yang baru yang masih open chain tadi, bisa jadi kita ajak mereka menjadi supplier yang dedicated untuk perusahaan kita. Ini ada di Yogyakarta, saya tidak perlu sebut ya perusahaannya, gitu ya. Ternyata perusahaan ini membangun juga industri-industri kecil di sekitarnya menjadi dedicated supplier kepada perusahaan tersebut, kan gitu. Nah, berikutnya Bu sekalian, ya tadi kita sudah sampaikan ya bahwa kita tadi sudah bicara masalah bisnis model, kita sudah bicara masalah sistem supply chain-nya, gitu kan. Maka jangan lupakan enabler-nya. Supaya kita ya bisa mendesain sistem supply chain di dalam CE, enabler itu perlu kita ketahui. Termasuk di sini ada teknologi digital, tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa digitalisasi ini hanya sebagai enabler saja ya di dalam suatu sistem supply chain. Yang lebih penting adalah kita harus tahu bisnis model yang perlu dibangun, supply chain yang perlu kita desain, dan dari sana kita bisa mengidentifikasi apa enabler-enabler yang perlu kita adakan. Ini penting Bu sekalian ya, karena seringkali kita melakukan suatu kajian ya, nampaknya bagus, tapi nggak sesuai dengan bisnis model. Contoh gitu ya. Misalnya, how to reduce the cost, how to increase the effectiveness. Bagus tidak? Bagus. Tapi kalau kata kuncinya adalah responsiveness, ya. Nah ini, seringkali ini konflik ya. Jadi ketika kita mengefektifkan suatu proses menjadi sangat rigid, kalau kita bicara responsiveness yang lebih kepada flexibility atau agility, nggak match itu. Nah, kalau bisnis model kita mengendaki yang flexibility atau responsiveness, saya kira perlu usaha untuk mengefektifkan itu ya harus di belakang bisnis model yang telah dibangun dulu kan gitu ya. Nah, ini pentingnya kita mengetahui enabler itu perlu disesuaikan dengan bisnis model dan juga supply chain yang didesain. Terakhir, Bapak sekalian, kita juga sudah menyampaikan beberapa hal tadi ya. Oleh karena itu, kita pun juga harus aware dengan sisi negatif ya dari apa-apa yang kita usahakan. Nah, di sini ada contoh ya, misalnya dari sisi business value ya, sistem resilience tadi itu akan meningkatkan cooperation and symbiosis dan juga akan meningkatkan reduce, reuse, recover, akan meningkatkan waste free production, akan meningkatkan water, energy, nutrition valorization. Kemudian akan meningkatkan opportunity for cleaner growth, tapi jangan lupa reduce, reuse, recover itu juga
akan meningkatkan efisiensi yang justru malah akan menurunkan. Ini kan opportunity for cleaner growth gitu. Tadi sudah kita sampaikan ya, efisiensi itu bagus ya, tapi kadang-kadang ya justru malah berdampak negatif ya kepada hal-hal lainnya kan begitu. Nah, yang negatif-negatif ini yang kemudian menjadi setelah kita ketahui, bisa kita prediksi ya, tadi sudah kita sampaikan ya, saya mau menambahkan satu lagi keyword di dalam resiliensi, yaitu prediksi and anticipation. Sehingga ketika kita mengetahui yang negatif ini, maka antisipasi bisa kita susun namanya. Demikian yang bisa saya sampaikan, beberapa referensi utama yang saya gunakan. Terima kasih. Waktu saya